pagi kepada dosen penguji dan juga dosen pembimbing Ibu Desti Mualfa MKom CFI. Perkenalkan, nama saya David dan Herik Simatupang dengan NIM 17801034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul Rancangan Aplikasi Steganografi untuk Pengamanan File Soal Ujian di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada beberapa subtema-subtemanya, yaitu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, dan juga ada tujuan. Dan untuk latar belakang sendiri yaitu SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru merupakan sekolah swasta di bawah naungan Muhammadiyah. Keamanan data pada SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru, khususnya pada data soal ujian, sangat mudah dipengaruhi oleh keamanan data komputer tanpa keamanan khusus. Selain itu, keluhan tentang bocornya soal ujian juga banyak beredar di kalangan pelajar dalam bentuk file di smartphone. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu untuk mencegah terjadinya pencurian data dengan membuat aplikasi yang dapat melindungi data. Oleh karena itu, penulis membuat judul dengan topik Perancangan Aplikasi Steganografi untuk Pengamanan File Soal Ujian. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana merancang aplikasi stenografi berbasis desktop. Yang kedua, bagaimana melindungi suatu informasi menggunakan teknik steganografi. Adapun juga batasan masalah pada kerja praktik ini, yaitu yang pertama, hanya digunakan untuk membantu menggambarkan proses embedding dan kemudian disisipkan pada file lain dan dideskripsikan untuk pengamanan suatu file. Yang kedua, inputan data berupa format doc, JPG, BMP, dan PNG. File stereografi ini berformat BMP. Yang keempat, metode yang digunakan pada aplikasi ini menggunakan metode least significant bit pada proses stereografinya. Dan adapun tujuan pada kerja praktik ini yaitu yang pertama, merancang aplikasi stereografi berbasis desktop. Yang kedua, melindungi suatu informasi menggunakan teknik steganografi. Yang ketiga, memenuhi beban SKS yang mendukung penelitian tugas akhir. Waktu dan tempat kerja praktik ini dimulai kurang lebih dari 3 bulan, yaitu dari bulan November tahun 2020 sampai Januari 2021. Dan proses pengembangan dan pengujian sistem ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Adapun alur rancangan sistemnya, yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari observasi ke tempat kerja praktik. Yang kedua ada wawancara. Wawancara itu mewawancarai pembimbing lapangan kerja praktik. Dan yang ketiga yaitu studi literatur, yaitu membaca beberapa jurnal dan buku-buku oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Yang kedua ada analisis. Analisis ini yaitu menganalisis permasalahan sistem yang ada di tempat kerja praktek. Yang kedua itu menganalisis sistem yang akan diusulkan. Dan yang ketiga ada desain. Desain yaitu tahap ini yaitu merancang dari awal sampai akhir proses terjadinya aplikasi stereografi ini. Dan yang keempat ada coding. Coding itu tahapan pemecahan masalah untuk rancangan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dan kelima itu pengujian, itu menguji tingkat keberhasilan dan keefektifan pada aplikasi stereografi ini untuk mengamankan file soal ujian tersebut. Dan yang terakhir yaitu hasil ini berupa laporan kerja praktik dan aplikasi stereografi yang telah dibuat. Adapun analisis sistem berjalannya itu dari hasil observasi dan wawancara bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan soal ujian dari segi keamanan, yaitu keamanan data pada komputer tanpa pengamanan khusus. Selain itu, keluhan tentang bocornya soal ujian juga banyak beredar di kalangan pelajar dalam bentuk file di smartphone.
Dari situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa institusi membutuhkan aplikasi yang dapat melindungi data-data penting, khususnya pada data-data soal ujian. Adapun analisis sistem yang akan diusulkan itu, yang pertama, user menginput gambar sebagai media penampung, dan juga user menginput file dokumen, yang mana file dokumen ini akan disisipkan ke dalam file penampung tadi. Jika sudah diinput, maka itu melakukan proses embedding data atau proses penyembunyian data atau proses penyisipan data. Yang kemudian jika sudah terjadinya embedding data, maka data tadi akan disimpan dan akan mengeluarkan file stego yang berformat BMP. Dan untuk tahapan dekripsinya, user menginput file stego, yang dimana file stego ini akan didekripsi ke file semula yang berformat doc. Jika sudah diinput, maka tahapan selanjutnya itu akan dilakukan dekripsi data. Dan jika sudah dilakukan dekripsi data, maka data tersebut akan disimpan, dan kemudian data tersebut akan menghasilkan file awal dari file awalnya, itu file awal atau hasil dekripsi yang berformat doc. Dan selanjutnya akan tahapan implementasi sistemnya. Di sini ada tampilan halaman depan, yaitu di sini ada dua pilihan, ada login dan exit. Kita menekan tombol login untuk melakukan proses selanjutnya. Masukkan username dan passwordnya. Login, tunggu sampai ada informasi seperti ini, klik OK untuk masuk ke proses selanjutnya. Di sini yang tahapan pertama itu tahapan embedding data atau penyisipannya, yaitu pertamanya tuh ada masukkan gambar. Di sini saya JPG, pilih salah satu contohnya, load file, untuk menyisipkan soal-soal tadi ke gambar. Jika sudah di load, maka itu proses embedding. Di sini akan data tersebut akan disimpan. Stega, di sini saya buat namanya ujian stega. Jika sudah ada informasi input berhasil, maka selanjutnya itu data akan diproses enkripsinya sampai ada pemberitahuan enkripsi image has been successfully saved. Jika sudah masuk ke filenya, ke folder data hasil stega, ini dia ujian stega. Dicek apakah terjadinya perubahan pada data gambarnya. Di sini tidak adanya terjadi suatu perubahan penting, namun ada data rahasia yang disimpan pada data gambar ini. Dan untuk tahapan dekripsinya, yaitu masuk ke dekripsi image dan inputkan data file stego tadi, yaitu hasil stegano, save project, sini steganografi data stega. Jika sudah, klik dekripsi image, tunggu sampai dekripsinya selesai. Jika ada pemberitahuan seperti ini, dicek apakah data tersebut muncul. Ternyata sini muncul, namun kita cek apakah ada data yang hilang pada file dokumen ini. Dilihat dari dokumennya, ternyata tidak ada data yang hilang. Kenapa tidak ada data yang hilang? Di sini gambarnya masih utuh, dan soal-soalnya juga masih utuh, tidak ada acak-acak. Jadi dapat disimpulkan yang pertama, secara umum rancang bangun aplikasi stereografi ini berhasil melakukan penyisipan atau embedding dan pengembalian kembali pesan atau dekripsi
baik embedding file dengan rekomendasi carrier file atau file penampung tadi pada laporan kerja praktek ini, yaitu file BMP, JPG, PNG, dan file dokumen. Yang kedua, program ini berhasil menyisipkan namanya ekstraksi pesan rahasia dengan baik karena pesan yang didapatkan isinya sama tanpa perubahan dengan pesan yang disisipkan. Adapun saran kepada pengembang selanjutnya yaitu yang pertama, pengembang membuat teknik kriptografi supaya keamanan data lebih terjamin lagi. Yang kedua, peneliti selanjutnya dapat melakukan aplikasi dalam bentuk web aplikasi. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.